Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk hari baru dan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin pernah mendengarkan lirik sebuah lagu yang mengatakan, satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tetapi jangan kau coba 3 kali. Katanya di dalam lagu itu. Lagu itu menceritakan tentang seseorang yang menyakiti kekasihnya berkali-kali, di mana penulis lagu ini mau menegaskan kekecewaannya, hendaknya jangan terjadi sebanyak 3 kali. Tetapi itulah perasaan manusia Bapak dan Ibu, tidak mau dikecewakan berulang-ulang. Tetapi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini memiliki kasih sayang yang begitu besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bangsa Israel di dalam firman Tuhan ini telah mengecewakan Tuhan. Orang Israel melakukan dosa terhadap Tuhan, di mana Tuhan telah membimbing mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang tanah yang kaya, tetapi mereka tidak mendengarkan dan melakukan ketetapan Tuhan. Tuhan telah membawa mereka kepada sebuah kenikmatan tanah yang kaya, tetapi mereka justru menyembah Allah lain, melanggar kekudusan hari-hari Sabat, dan mengikuti berhala mereka. Tapi yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengatakan, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya. Karena Allah begitu sayang kepada bangsa Israel, meski mereka memiliki kesalahan yang begitu besar dengan menduakan Tuhan, dengan membuat penyembahan berhala, menyembah Allah lain, tetapi Tuhan dengan kasih sayangnya tidak membinasakan mereka. Begitu juga dengan kita Bapak dan Ibu. Tuhan karena kasih sayangnya masih memberikan kepada kita ruang pertobatan supaya kita bertobat. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita binasa, tapi Tuhan masih mempercayakan hari ini bagi kita untuk kita jalani supaya kita hidup di dalam pertobatan, pembaharuan hidup Bapak dan Ibu. Kita juga harus menyadari Bapak dan Ibu, bahwasannya berhala-berhala pada zaman sekarang ini bukan hanya terjadi dalam bentuk penyembahan dalam patung yang harus diukir sebagaimana mungkin pada saat itu. Tetapi berhala adalah segala hal yang menggeserkan posisi Tuhan sebagai penguasa hati dan hidup kita. Kekayaan, jabatan, bisnis, bahkan gadget dan sebagainya dapat menjadi berhala ketika kita menjadikan semuanya itu lebih utama daripada Tuhan. Ketika kita lebih dikuasai hidupnya, lebih memberikan hidup kita kepada semua itu, maka pada saat itu nyatanya kita telah melakukan berhala-berhala Bapak dan Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini mau memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa Tuhan menyayangi kita dan tidak membawa kepada kita kebinasaan dan tidak menghabisi kita. Untuk itu selagi ada waktu, hari yang diberikan kepada kita dari Tuhan Bapak dan Ibu, marilah kita pergunakan untuk hidup fokus, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan dan mempercayai yang lain. Kita tidak menyembah Tuhan dan menyembah yang lain. Tetapi marilah fokus hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup kita, juga mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya jalan kebenaran, sebagai satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan kita.
Untuk itu Bapak dan Ibu, jauhkanlah segala kegiatan penyembahan berhala dari kehidupan kita. Fokuslah percaya kepada Tuhan dan sadarilah, syukurilah kasih sayang Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami bahwa sungguh besar kasih sayang-Mu bagi kami, yang bahkan melampaui segala kesalahan kami. Tidak ada kesalahan yang begitu besar, yang sungguh berat untuk Engkau ampuni. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk menghidupi kasih sayang-Mu, untuk menghargai, merespon setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dengan terus hidup di dalam iman kepercayaan yang fokus, yang teguh hanya kepada Engkau saja. Ya Bapa di dalam surga, ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang beserta dengan kami, yang mendahului setiap langkah kaki kami, sehingga segala kegiatan kami boleh berkenan bagi Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jikalau ada yang di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang memiliki pergumulan, masalah yang berat, ataupun cobaan di dalam kehidupannya saat ini, Tuhanlah yang menguatkan dan menunjukkan kepada mereka jalan keluar, sehingga mereka boleh semakin merasakan penyertaan Tuhan, dan boleh bersuka cita merasakan kasih Tuhan bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkaulah terus yang bersama-sama kami, memberikan kami kasih sayang, dan memberikan kepada kami Roh Kudus untuk kami juga menyayangi sesama kami. Ampuni kami Bapa akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.